Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Minggu Kerahiman Ilahi dalam Minggu Paskah kedua yang membuka kita pada kedalaman kasih Allah yang tak terbatas bagi umat manusia yang rapuh, yang sering ragu, terluka, bahkan bersembunyi di balik pintu ketakutan, seperti para murid di hari Minggu Kebangkitan ini. Dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan bersama, kita melihat bagaimana Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid yang hatinya sedang diliputi rasa takut dan penyesalan. Mereka telah meninggalkannya saat ia disalibkan. Namun ketika ia datang, ia tidak menegur atau menghakimi mereka. Sebaliknya, ia menyapa dengan kata-kata paling menenangkan yang pernah terdengar, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus menampilkan luka-lukanya, tanda kasih yang nyata, bekas pengorbanan yang membawa keselamatan. Ia tidak menyembunyikan luka-lukanya. Dalam luka-luka itu ada pengampunan, cinta, dan bukti bahwa Allah tidak jauh dari penderitaan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini juga kita diajak untuk menatap luka-luka itu dan mengenal wajah kerahiman ilahi yang penuh kelembutan. Damai yang diberikannya bukan sekadar ketenangan batin, tetapi sebuah undangan untuk percaya bahwa hidup, sekalipun penuh luka, tetap bisa dipenuhi kasih dan harapan karena Yesus sudah bangkit. Kemudian kita dibawa kepada kisah Thomas. Ia tidak hadir saat penampakan pertama. Ia ragu dan ia menuntut bukti. Dan kita tahu bahwa betapa mudahnya kita memahami Thomas. Kita pun sering ragu, terlebih ketika hidup memberi kita alasan untuk kecewa, doa yang terasa tidak dijawab, harapan yang tidak terpenuhi, dan kesedihan yang datang bertubi-tubi. Namun, Yesus tidak menolak Thomas. Ia datang kembali demi Thomas. Ia mengundang Thomas untuk menyentuh luka-lukanya. Inilah gambaran sempurna dari kerahiman ilahi, Allah yang datang menemui kita dalam keraguan dan kejatuhan dengan kasih yang memulihkan. Kata-kata Thomas, "Tuhanku dan Allahku," adalah puncak dari pengakuan iman. Dalam perjumpaan dengan luka yang hidup dan kasih yang hadir, iman Thomas diperbarui. Ia yang tadinya ragu menjadi pewarta yang tangguh. Hal ini mengingatkan kita bahwa keraguan bukanlah akhir dari iman, melainkan menjadi jalan menuju iman yang lebih mendalam, asalkan kita mau tetap membuka diri kepada kehadiran Tuhan yang datang membawa damai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Minggu Kerahiman Ilahi adalah undangan untuk mengalami ulang bahwa Allah tidak pernah menutup hati terhadap manusia. Ia datang membawa damai kepada para murid yang lari, pengampunan kepada mereka yang menyangkal, dan bukti kasih kepada mereka yang meragukan. Ia datang membawa kerahiman bagi kita semua. Kita tidak diselamatkan karena layak, tetapi karena Allah berbelas kasih. Kita diutus untuk membawa damai, mengampuni, menyembuhkan, dan
menjadi saksi kasih yang tidak mengenal batas. Dunia membutuhkan orang-orang yang hidup dari kerahiman, yang tidak mudah menghakimi, tetapi hadir dengan kehangatan dan pengampunan seperti Yesus hadir bagi Thomas. Mari kita berdoa memohon kepada Tuhan agar kita pun dimampukan untuk berkata dari kedalaman hati, Tuhanku dan Allahku. Semoga hidup kita menjadi cermin dari kerahiman ilahi, tangan yang menenangkan, kata yang menguatkan, dan hati yang selalu terbuka untuk mengasihi. Semoga